Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Kalau kita nanti akan dihakimi oleh siapa, Pak Paul? Oh, kita nggak akan dihakimi. Nah, nanti lihat, penghakiman itu bagi orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dihakimi menurut perbuatannya. Jadi ketika kita dihakimi menurut perbuatannya, dihakimi menurut perbuatannya. Nah, dihakimi menurut perbuatannya karena orang itu tidak masuk dalam kitab kehidupan, maka dia dihakimi dalam perbuatannya, yaitu tadi jahat baik, benar salah, makin semua kalau dihitung-hitung, ya disesuaikan. Makanya orang yang banyak berbuat salah, ya menerima penghukuman yang banyak. Orang yang lebih sedikit berbuat salah, tentu akan menerima hukuman yang lebih sedikit. Tetap semuanya tidak masuk dalam kerajaan Allah dan langit dan bumi yang baru, tetapi dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Lalu kita tidak dihakimi menurut perbuatan kita. Mengapa? Karena kita punya iman. Nah, kita akan dihitung upah kita, kedudukan kita, upah kita yang akan dihitung. Nah, orang yang punya iman, makanya orang yang lahir dari Yesus, dia tidak berbuat dosa. Kalau masih bolak-balik bikin dosa, jangan-jangan belum lahir baru. Gitu. Jadi harus hati-hati. Kemarin kan di minggu kemarin sudah kita 2 minggu berturut-turut kita cerita tentang lahir baru. Kalau masih bolak-balik bikin dosa, jangan-jangan belum lahir baru. Harus introspeksi. Karena orang kalau sudah lahir baru, keinginan untuk berbuat dosa itu udah nggak ada. Terima tahu, saya kan ngalamin, gitu loh. Ya. Makanya saya ngerti, saya tidak perlu mati-matian untuk jangan berzina sama tetangga, nggak perlu mati-matian, biasa aja. Nggak kepengen, kenapa? Saya tahu resikonya. Bukan resiko di akhir zaman, resiko hari ini pun, resiko segala macam dengan segala kesadaran. Jadi, hal-hal seperti itu, kita mesti, jujur dengan diri sendiri. Kalau kita masih kecenderungan hati kita berbuat dosa terus, jangan-jangan kita belum lahir baru. Tetapi orang kalau sudah lahir baru, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Makanya introspeksi itu penting. Nah, kemudian di akhir zaman nanti kita yang namanya tidak ditulis dalam kitab kehidupan itu akan dihakimi menurut perbuatan kita. Tetapi orang yang tertulis dalam nama kitab kehidupan, kita bukan dihakimi menurut perbuatannya, tetapi kita akan menerima upah sesuai dengan pekerjaan kita. Kan harus menerima mahkota, entah itu dari jerami, entah itu dari kayu, entah itu dari perak, atau dari emas. Kan begitu. Urutannya begitu, Pak. Itu nanti di dalam pelajaran eskatologi Heavens and Hell. Itu kalau nggak salah pernah saya ngajar itu di YouTube saya, Heavens and Hell. Mungkin saya nggak hadir waktu itu, bolos. Ya, itu ada di dulu sekali, Pak. Berapa bulannya lalu, bulan Maret kalau nggak salah. Video saya. Jadi apologetika, dogmatika. Jadi playlistnya dogmatika, nanti dalamnya ada Heavens and Hell 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya, jadi kalau sebenarnya melanjutkan dengan proses penghakiman tadi ya, katakanlah hanya dilakukan terhadap orang Israel begitu ya. Orang Israel itu kan... Orang Israel akan didakwa oleh Musa, dihakimi oleh para rasul. Kalau yang didakwa oleh iblis itu siapa, Pak? Kita semua seluruh dunia akan didakwa oleh iblis, termasuk orang Israel. Jadi Musa mendakwa karena masalah Torah. Mengapa tadi? Nah, kalau Bapak tadi melihatnya kebalik tadi, melihat perspektifnya pendakwaan itu adalah gini. Iblis mendakwa umat manusia supaya sama-sama dengan dia ada di neraka. Itu makanya karena dia memang maksa manusia supaya ke neraka, disesatkan supaya ke neraka. Jadi didakwa supaya jangan dibenarkan. Nah, orang-orang yang memiliki kesaksian anak domba tadi kan, darah ada yang punya 3 saksi, air, darah, dan roh, maka dia nggak bisa didakwa dan akan dibela. Tetapi orang-orang yang tidak punya 3 saksi ini, tentu dia akan didakwa dan tidak ada yang membela. Bagaimana membela? Nggak bisa dibela. Nah, makanya iblis akan ngajak mereka didakwa supaya pergi rame-rame ke neraka. Begitu, kalau kan? Menurut Pak Paul, apakah nanti akan ada orang yang lahir baru itu masuk neraka? Orang kalau sudah lahir baru benar-benar tidak akan ke neraka. Kalau dia sampai ada masuk dalam berbagai macam pencobaan dan dia jatuh dalam pencobaan, dia akan menuai di bumi ini. Makanya, amatin deh ya, saya mengamatin orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, sekali dia bikin salah,
salah kepada Tuhan gitu ya, maka dia akan menderita lebih daripada orang biasa, orang yang di luar yang belum lahir baru. Saya ngalami ya, saya protes sama Tuhan. Ya, Tuhan kenapa Tuhan? Orang lain boleh, saya nggak boleh. Nah, terus Tuhan menjawab, karena kamu umat pilihan. Kamu mendapat privilege, tetapi sekali kamu salah, iblis menampi kamu luar biasa. Kamu bayarnya sekarang, bukan nanti. Makanya orang-orang sudah di dalam Tuhan, kalau bikin salah, bayarannya itu di dunia, nah, nuanya itu berlipat kali ganda. Orang-orang yang dalam Tuhan itu. Kenapa orang Israel yang ketika dibebaskan dari Mesir, dia bersungut-sungut kepada Tuhan, berkali-kali Tuhan membela mereka, begitu ya? Ya, tapi kan jadi, mereka semua nggak boleh masuk ke Kanaan, nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Oh, bahkan jadi itu Musa, hukuman buat mereka. Bahkan Musa nggak boleh, ya kan? Bahkan Musa aja nggak boleh loh. Tetapi itu nggak lagi cerita lahir baru. Cerita kelahiran baru itu zaman perjanjian baru. Kelahiran baru itu baru ada dalam perjanjian baru, yaitu ketika di Yeskiel berkata, aku akan memberi roh yang baru dan batin yang baru. Nah, itulah cerita. Aku akan, berarti zaman itu belum. Akan itu baru kemudian dilengkapi, dikenapi di zaman Yesus, waktu Yesus berkata sama Nikodemus, kalau orang tidak lahir dari air dan roh, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Gitu. Iya. Gitu. Jadi pemahaman terhadap kitab suci, terhadap firman-firman Allah itu perlu benar-benar itu ya, pemahaman yang sangat-sangat mendalam begitu ya, Pak Paul. Sebenarnya bukan mendalam, Pak. Kalau kita setia kepada teks terus, ya setia pada teks, kita akan mengerti. Asalnya banyak orang, dia lompat-lompat baca teksnya, terus dia kemudian kotak-katik gatuk, menambahkan asumsinya, jadi kabur. Begitu kita kembalikan, tadi kelihatan ya, waktu saya ceritakan tadi, kan konsisten. Saya teks terus. Ini teks ini jawabnya teks ini jawab ini. Terus konteksnya adalah ini, lihat, tertarik mundur. Tetapi ketika kita berdogma di luar teks, dan itu gereja banyak melakukan. Ketika ditanya balik, dia kan dogma satu dengan dogma yang lain bisa bertabrakan. Nah, itu bahayanya berdogma. Makanya kalau di kelas evangelis, pertama kali kelas kami itu membongkar semua dogma. Bukan berarti dogma itu salah, bukan. Dogma itu kan membentengi orang dari kesesatan. Tetapi dogma itu sendiri seringkali membuat kita sesat. Kenapa? Karena orang lebih percaya dogma daripada teks. Terutama orang karismatik itu yang paling ngeri itu. Orang-orang karismatik ini kan udah dogma, misalnya kan dogmanya dia bahasa roh itu harus yang sandalawas. Akhirnya pendeta-pendetanya kalau lagi mau bersantai saking dia panik, ikuti kata-kata saya, sandalawas, kurabaraba, gitu kan. Begitu dia nggak mau, apalagi tumpang tangan nggak mau jatuh, dia akan bilang, hatimu keras anakku. Dia ngomong gitu. Padahal dia nggak keras, padahal nggak ada Alkitab bilang terus dia ditumpang tengah bilang ikuti kata saya, nggak ada. Kedua, lihat ya, di Alkitab itu nggak ada cerita orang kepenuhan Roh Kudus tumbang-tumbang ke belakang. Iya. Nah, terus kita kalau ada gitu salah nggak? Enggak, itu fenomena, tetapi kemudian didogmakan oleh orang karismatik. Nah, itu yang salah. Jadi fenomena itu tidak boleh kita ambil sebagai dogma, fenomena itu. Itu bahaya. Bisa jadi saat fenomena itu salah. Misalnya orang yang jerking, yang cegukan, begitu kan? Wah, itu jerking in the spirit of Lord. Oh, hati-hati. Nah, misalnya saya nih ya, kalau saya ada dulu, saya kalau lagi khotbah, saya baru nyembah, mari kita sembah Tuhan. Wah, begitu kita nyembah Tuhan, orang itu separuh udah tumbang semua, Pak. Wah, saya seneng, Pak. Saya seneng. Terus, saya khotbah, kan mereka dalam kondisi tumbang semua. Ada yang sambil ketawa-ketawa, hehehe, ketawa-ketawa gitu kan. Ya, tertawa dalam roh katanya. Tetapi terus ketika saya selesai khotbah, saya tanya sama mereka, anak-anak beberapa minggu depannya saya datang lagi, gimana kemarin ini? Wah, Pak, saya kemarin menikmati hadirat Tuhan, Pak. Maaf Pak, saya nggak nangkep yang Bapak khotbahkan. Waduh. Kalau saya lebih baik, saya waktu itu masih belum nyadar ya. Tetapi setelah saya mengerti kebenaran ini, saya lebih baik teman-teman duduk sadar, fokus, dengerin saya, terus pulang ke rumah melakukan apa yang sudah didengar itu daripada tumbang-tumbang
pulang ke rumah ditanya khotbahnya apa? Waduh, saya tadi merasakan hadirat Tuhan, saya nggak tahu khotbahnya apa, saya hanya merasakan hadirat Tuhan. Tapi yang cabul tetap cabul, yang syirik tetap syirik, yang punya depresi tetap depresi, nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Tetapi kalau mendengarkan pengajaran, kemudian dia mengalami metanoia, Roma 12 ayat 2, mengalami metanoia, di rumah dia tangguh karena dia ada metanoia. Dia bisa hidup kudus dengan benar, bagaimana dia bisa menghadapi jahatnya dunia ini, maka dia akan lebih sehat hidupnya. Dan dia akan bertumbuh di dalam imannya dia kepada Tuhan, dia punya iman yang benar, dia dipimpin oleh roh yang benar, bukan oleh ilusi. Gitu, Pak. Ya, jadi di dalam memahami Alkitab itu kita harus berurutan ya Pak Paul ya, dari sesuai dengan urutan yang ada di Alkitab. Dari mulai dari Wahyu. Ya, dari Kejadian. Oh, dari Kejadian. Dari Kejadian dulu, baca semua sampai Wahyu, baca ulang lagi. Nah, terus kemudian kalau kita mau cari sesuatu tema ya, kita mau cari tema tentang keselamatan, maka kita bikin tema satu, kumpulin tentang gimana supaya selamat. Kita tentang selamat, nah, kita cari. Karena kita sudah hafal dari Kejadian sampai Wahyu, kita tahu tempatnya, bukan hafal ayat, tapi tahu tempat-tempatnya kan, kita ingat. Iya. Maka kita bisa bikin, kita kumpulin. Kita studi kasus tentang keselamatannya dalam Alkitab, cuma cerita itu saja. Coba keluar dari dogma, keluar dari ajaran para pendeta, tapi bikin sendiri. Coba tentang keselamatan. Apa sih syarat keselamatan? Nanti Anda akan kaget sekali, ternyata yang diajarkan di beberapa gereja, di beberapa dogma gereja, sangat berbeda dengan yang Yesus katakan. Contoh, untuk percaya, Anda harus percaya bahwa Yesus adalah Allah. Tapi tidak ada satupun ternyata di Alkitab mengatakan untuk percaya, untuk selamat bahwa Anda mengakui Yesus adalah Allah. Yang ada adalah Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Itu salah satu contohnya loh. Wah, saya ngomong begini, saya dikeroyok sama orang gereja se-Indonesia. Kenapa, Pak Paul? Ya, nyatanya kan, saya kan bilang, saksi Yehova bisa selamat. Wah, orang marah-marah, dimaki-maki loh saya di Facebook sama di YouTube. Itu yang katanya orang penuh Roh Kudus loh ya. Saya tanya, mana ayatnya di Alkitab, untuk percaya masuk surga, untuk masuk surga, harus percaya bahwa Yesus adalah Allah. Jadi prinsipnya harus kembali kepada sekolah skriptura. Sola skriptura. Iya. Baik, Pak Paul. Serem ya. Ya, sangat jelas. Terima kasih, Pak Paul. Iya, haleluya. Tetapi jangan salah paham, saya sangat yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Saya sangat yakin dan percaya. Sebab satu, Alkitab mengatakan demikian. Ya, dua, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi memang di dalam Alkitab syarat untuk diselamatkan bukan mengaku Yesus Allah, tapi mengaku Yesus adalah Tuhan, kurios, bukan Yesus adalah Theos. Nah, itu kita harus membedakan. Ya, gitu loh ya. Luar biasa. Haleluya. Terima kasih Pak Paul. Ya, terima kasih.